Salam Indonesia, selamat siang pemirsa, berjumpa kembali dalam berita dan bincang terkini, edisi Kamis 21 November 2013. Sejumlah informasi dari dalam negeri telah kami siapkan. Di antaranya caleg dari Partai PDI Perjuangan ditangkap jajaran kepolisian Banyu Asin, Sumatera Selatan saat pesta narkoba. Dan BNP 2 TKI menggerebek tempat penampungan calon TKI. Saya Vina Simanjuntak, berikut berita selengkapnya. Calon legislatif atau caleg dari Partai PDI Perjuangan ditangkap jajaran kepolisian Polsek Talang Kelapa, Banyu Asin, Sumatera Selatan. Pelaku ditangkap usai pesta narkoba jenis sabu-sabu bersama 3 rekan perempuannya. Hingga kini pelaku masih dalam pemeriksaan tim Reskrim Narkoba Polres Banyu Asin. Hermanto warga Tanjung Agung, Kecamatan Lais Musi, Banyu Asin yang merupakan calon legislatif dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditangkap polisi di Gereja Mega Asri Blok D, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Talang Kelapa, Banyu Asin bersama 3 orang teman wanitanya. Semula para pelaku berencana akan bersenang-senang ke salah satu tempat karaoke di Palembang, namun sebelum pergi ke karaoke, para pelaku mampir ke rumah salah satu temannya. Saat sedang pesta narkoba di rumah temannya tersebut, tiba-tiba anggota kepolisian datang melakukan penangkapan. Pelaku yang merupakan mantan kepala desa di Musi Banyu Asin awalnya melakukan pesta narkoba bersama 7 temannya. Namun saat penggerebekan, 4 temannya yang semua laki-laki dapat melarikan diri. Dari penggerebekan ini polisi berhasil menyita 25 paket sabu dan para tersangka langsung dibawa ke Polres Banyu Asin untuk langsung dilakukan tes urin di Poliklinik Polres Banyu Asin. Ngapain sama cowok-cowok itu? Nungguin mereka, katanya itu mau ini ke Inul kan. Kemana? Ke Inul. Ke Inul. Atau mampir situ. Mau nunggu di mobil kan, katanya enggak, ntar dilihat tetangga. Ya udah, kami ikut masuk. Terus kami duduk di situ kan, mereka di dalam belakang. Udah ada yang kenal. Kok bisa di ini kok nunggu? Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, Ari Prianto melaporkan. Kita ke Palu, Sulawesi Tengah. Pemirsa, seorang wanita tanpa identitas ditemukan tewas di penginapan Palu Jaya, Jalan Sriwijaya nomor 38, Palu, Sulawesi Tengah, dengan 11 luka tusukan di sekujur tubuhnya. Dari lokasi kejadian, aparat kepolisian berhasil mengamankan beberapa barang bukti, di antaranya 2 celana panjang jeans, kaos oblong, helm, dompet yang berisikan uang senilai Rp636.000, serta sandal jepit yang diduga milik pelaku penikaman. Korban pertama kali ditemukan oleh penjaga penginapan sekitar pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Penjaga penginapan yang melihat korban terbaring bersimbah darah di kamar nomor 13, langsung membawa korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Palu, Sulawesi Tengah. Namun sayang nyawa wanita malang tersebut tidak terselamatkan karena banyaknya luka tusukan di sekujur tubuhnya. Aparat kepolisian yang tiba di lokasi kejadian langsung melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP, polisi berhasil mengamankan sejumlah barang bukti berupa 2 buah celana panjang, kaos oblong, helm, dompet yang berisikan uang senilai Rp636.000, serta sandal jepit yang diduga milik pelaku penikaman. Apa ini, penikaman ya? Iya. Penikaman, korbannya belum ada identitas ini, sementara kita selidiki. Iya. Termasuk pelakunya, tadi dia masuk ke sini 2 orang laki-laki sekitar jam 8 pagi, sekitar jam 8 pagi masukin laki-laki. Korban kena berapa tusukan? Sekitar 11 tusukan. Hingga saat ini aparat kepolisian masih meminta keterangan beberapa saksi dan berusaha mengejar pelaku, sementara jenazah korban masih berada di ruang instalasi gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Anutapura, Palu, sambil menunggu kedatangan keluarga korban. Dari Palu, Sulawesi Tengah, Rahman Takdir melaporkan. Kita ke informasi Jakarta. Pemirsa, pengakuan pengusaha Adi Guna Sutowo beberapa waktu yang lalu yang mengatakan dirinya melakukan pengerusakan terhadap rumah istri keduanya
Vika Dewayani, ternyata untuk menutupi kasus tersebut agar tidak memanjang. Alasan tersebut digunakan Adi Guna untuk mencoba melindungi Anastasia Florena Lismanak alias Flo yang merupakan teman dekatnya. Pengakuan pengusaha Adi Guna Sutowo beberapa waktu lalu yang mengatakan dirinya melakukan perusakan terhadap rumah istri keduanya, Vika Dewayani, adalah untuk menutupi kasus tersebut agar tidak memanjang. Alasannya karena Adi Guna mencoba melindungi Anastasia Florence Limasnaks alias Flo yang merupakan teman dekatnya. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Rikwanto mengatakan dalam pemeriksaan semalam yang bersangkutan mengakui kenal dengan Flo sejak 7 tahun silam. Namun hubungan dekatnya sudah terjadi dalam 3 tahun ini. Adi Guna juga menyatakan dia kenal dengan Flo sudah 7 tahun ya. Namun dalam 3 tahun terakhir yang menjadi lebih akrab. Kemudian dalam konteks ke rumah Vika, memang ide mereka berdua, idenya Adi Guna dengan Flo bersama-sama. Maksud tujuannya adalah untuk menjelaskan kepada Vika bahwasanya mereka sedang menjalin hubungan lebih akrab lagi. Rikwanto menambahkan, di malam perusakan rumah dan 3 mobil milik Vika, Adi Guna bersama Flo ingin menjelaskan hubungan dekatnya. Pada saat kejadian, Adi Guna sedang tiduran di jok belakang mobil. Ia juga tidak menyuruh Flo untuk merusak rumah Vika. Adi Guna dan Flo malam itu sedang terpengaruh alkohol. Sementara terkait keberadaan Flo yang telah masuk daftar pencarian orang atau DPO, Adi Guna kepada penyidik mengaku tidak mengetahuinya. Dari Jakarta, Zikri Amin melaporkan. Entah apa yang ada di otak AA yang tega mencabuli anak tirinya. Aksi bejat yang dilakukan sejak bulan Juli ini menyebabkan sang anak yang saat ini masih duduk di bangku kelas 2 SMP hamil 4 bulan. Kehamilan sang anak baru diketahui setelah sang ibu menerima laporan bahwa anaknya sering mual dan muntah saat berada di sekolah. Aksi bejat kembali dilakukan seorang ayah kepada anak tirinya. Kali ini dialami Iwe, siswi kelas 2 SMP yang saat ini masih berusia 14 tahun, dicabuli sang ayah tiri hingga hamil 4 bulan. Aksi bejat yang dilakukan sejak bulan Juli silam dilakukan AA yang bekerja sebagai tukang cat ini saat istrinya sedang tidak berada di rumah. Dirinya mengaku tidak sadar saat melakukan aksi bejat itu. Seberapa kali? Baru 4 kali? Ya. Dia waktu tutup kali 4 kali? Ya. 4 kali? Baru sadar Pak Inana gitu, 4 kali sadar kabar tadi. 4 kali itu kan bikin di mana? Di rumah sendiri. Di rumah sendiri ya? Ya panggil sampai bikin begitu? Tidak tahu bagaimana? So, tersalah buat saya. Tersalah duluan? Atau karena masih bujang atau masih ini kan ini? Ada istri? Ada istri. Kehamilan Iwe baru diketahui keluarga saat menerima laporan bahwa Iwe sering mengalami mual dan muntah saat berada di sekolah. Setelah diperiksa di rumah sakit, baru diketahui usia janin yang ada di perut Iwe sudah berusia 4 bulan. Pelaku yang hampir menjadi bulan-bulanan warga akhirnya diamankan di Mapolsek Kota Tengah yang kemudian langsung dibawa ke Mapores Gorontalo Kota untuk menghindari amukan massa yang semakin parah. Dari Gorontalo, Irwanto Ahmad melaporkan. Penampungan calon TKI tak berizin digerebek petugas BNP 2 TKI. Informasi tersebut akan kami hadirkan sesaat lagi.